So for today we're going to learn kids. Apa topik kita hari ini? Pantun, pantun. Pantun, Yes. Pantun, mengenal jenis-jenis pantun. Yes. So today we still learn more about pantun ya. Kalau in the last week we already learned what is the definition and the characteristic of pantun. Today we move to how to identify the types, jenis-jenis dari pantun. Okay. So I will share the screen. Okay, here. Okay, can you see my screen already? Okay, good job. Okay, so let's start, yeah. Okay, so today we are gonna learn more how to identify the types of pantun. Jadi pantun itu, Nak, setelah kita tahu ciri-cirinya, ternyata dia itu bisa kita golongkan jenis-jenisnya. Kita golongkan berdasarkan apa? Berdasarkan isinya. We can grouping the pantun according to their contents. Jadi kita bisa kelompokkan pantun itu berdasarkan isinya ya. Let's see, what else? Oke, berdasarkan isinya, pantun bisa dibagi menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun agama. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, dimulai dari pantun nasihat. Nah, di sini pantun nasihat itu pantun yang mengandung pesan. Nah, pesan agar orang selalu berbuat baik. Baik. Nah, biasanya pantun ini, Nak, diberikan oleh orang tua kepada anaknya, atau bisa berupa pantun nasihat kepada sesama, yang tujuannya untuk kebaikan orang tersebut. Okay, so we can see in here ya, this is the example of the pantun nasihat. Miss baca ya. Sakit kepala jangan diurut, agar nanti tak kelabu. Jadilah anak yang penurut, dengar kata ayah dan ibu. Nah, jadi Miss, itu ya. Miss itu kayak nggak baca pantun, Miss. Kayak baca, Miss. Oke, boleh Miss tampung sarangnya. Siapa yang ngomong tadi? Coba dibacakan. Agar nanti tak kelabu. Jadilah anak yang Oke, Miss mau yang suruh ya, Nak ya. Oke, satu-satu ya, one by one ya, kids ya. Oke, siapa tadi yang bilang Miss yang mau baca pantunnya coba? Who wants? Oke, si Gogo. Coba Gogo, baca dulu cara pantunmu itu. Gimana cara membaca pantun, Nak? Coba. Sakit kepala jangan diurut, agar nanti tak kelabu. Jadilah anak yang penurut, dengar kata ayah dan ibu. Oke, kalau kita baca pantun memang tidak boleh seperti biasa ya, sakit kepala jangan diurut agar nanti tak kelabu. Orang yang mendengar nanti kurang tertarik. Nah, namanya ada pantun, pasti ada yang mau disampaikan. Maka supaya orang mendengar, supaya orang tertarik apa isi pantun kita harus baca dengan semangat juga. Sakit kepala jangan diurut, agar nanti tak kelabu. Intinya langsung, jadilah anak yang penurut, dengar kata ayah ibu. Nah, Nak, di sini perhatikan. Meskipun ini adalah pantun isinya berupa nasihat, harus diperhatikan ya. Sifatnya tadi, satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian bersaja AB, lihat di sini. Baris pertama berakhiran dengan kata ut, ya kan? Baris kedua berakhiran dengan bunyi bu. Berarti ketiga dan empatnya harus sama seperti ya baris pertama dan kedua. Baris ketiga bunyi akhirnya adalah ut, dan baris keempat bunyi akhirnya adalah bu. Ya, jadi tetap diperhatikan ya dalam merangkai sebuah pantun ya, Nak ya. Nah, oke, next. Before I enter to the next pantun, karena pantun nasihat already. Sekarang Miss mau tanya, pantun jenaka. Please raise your hand. What do you know about pantun jenaka? Raise hand and then I will give you opportunity to answer. Oke, I see. Oke, please ya. Unmute. Okay, first I see Jesslyn. Okay, ya, Jesslyn, you can unmute yourself. Please say what do you think about pantun jenaka?
pantun yang bersifat jenaka seperti putus-putus nak, bad connection. Oke, kita kurang kedengaran Sarah Yaslin ya. Oke, next. How about David? David, what do you know about pantun jenaka? pantun yang berisi lelucon, Miss. Yes, good job. Pantun yang berisi lelucon. So, if we can see di sini, Miss tuliskan di sini, pantun yang berisi lelucon dan mengandung tawa. Nah, biasanya nak, pantun jenaka ini digunakan supaya menghibur para pembaca ataupun para pendengar pantunnya. Biar suasananya itu lebih ceria. Nah, biasanya kalau misalnya ada acara-acara, nah acara ulang tahun, acara pesta, ataupun adat, nah biasanya pantun jenaka ini dibuat juga yang berguna untuk menghibur ya, menghibur audiens. Biar nggak tegang, nah maka dibuatlah pantun jenaka. Coba kita lihat contohnya ya. Di sini Miss baca. Ada katak di dalam parit, ada ular di pohon mangga. Kakak berlari terbirit-birit, dikejar anjing tetangga. Nah, di sini yang disampaikan itu, ini menggambarkan suasana orang yang lagi keteter, nak. Terburu-buru, terbirit-birit artinya terburu-buru ya, nak ya. Cepat-cepat. Kenapa kakak lari cepat-cepat? Rupanya lagi dikejar anjing. Oh, kasihan kali kakak ya kan. Lagi jalan, tiba-tiba harus lari terbirit-birit karena takut digigit sama anjing. Nah, di sini yang disampaikan itu, di sini kita... Miss, Ya. ada pantun, Miss. Oke, Jenaka. coba. Bolehlah Miss dengar dulu pantunnya. Hujan turun rintik-rintik, membasahi tubuh rusa. Percuma punya wajah cantik, menyapu saja tidak bisa. Waduh. Oke, thank you. Coba, kan si David udah ngasih pantunnya. Miss tanya, apalah yang mau disampaikan dari pantun si David tadi, apalah isinya? Coba siapa yang bisa ngasih tahu? Siapa yang tahu apa isinya? Kira-kira maknanya apalah yang mau disampaikan dari pantun si David tadi? Coba, who can answer? Pantun yang berisi lelucon, Miss. Yang disampaikan si David. Saya tahu, Miss. Oke, silakan. Coba, silakan. Itu isinya, isinya adalah perempuan itu harus bisa nyapu. Oke, thank you. Nah, jadi seperti itu. Pesan yang disampaikan supaya kita not only fokus on our look. Jangan fokus kepada penampilan kita. Tapi kita harus punya sesuatu dan kita bisa bekerja, melakukan pekerjaan rumah, bisa nyuci piring ya. Untuk perempuan di Jupiter class, kalau bisa di rumah itu harus nyapu, bantu orang tuanya. You can ask for your mom, what can I help you mom, dad? Nah, tapi bukan cuma only for girls, for boys juga ya. Kalau ayahnya or your dad lagi ngerjakan sesuatu, ask for help ya. Coba tanya, apa yang bisa aku bantu dad? Apa yang bisa aku bantu ayah? Oke, like that ya. So, let's continue ya. Miss lanjut lagi ya. Ke sini ya, ke pantun jenaka ya. Oke, be patient ya. Oke, be patient after this ya. After Miss kasih kesempatan. Miss lanjut dulu ya. Nah, setelah pantun jenaka tadi, next adalah pantun teka-teki. Oke, sekarang Miss tanya, apa yang dimaksud pantun teka-teki, nak? Oke, you can raise your hand and I can see. Oke, wait ya kids ya. Oke, Miss kasih kesempatan ke si Yosefa. Oke, Yosefa, what do you know about pantun teka-teki? Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki pertama. Oke, ya. Kalau namanya aja sudah pantun teka-teki. Berarti di situ ada berupa pertanyaan yang mengundang para pembaca atau para pendengarnya penasaran. Kira-kira apa ya jawaban dari teka-tekinya ini? Gitu ya kan? Coba di sini Miss kasih contohnya. Nanti kalian tebak ya, kira-kira apa ya jawaban dari teka-tekinya Miss JC ini?
Oke, let's see. Mencari barang pergi ke sini. Cari di hati yang berkenan. Binatang apakah ini? Sangat tinggi pemakan dedaunan. Ayo, siapa itu kira-kira? Jerapah, Miss. Jerapah, Miss. Good job, Jupiter class. Ya, kalau sudah dibilang ada binatang yang sangat tinggi, kemudian dia pemakan dedaunan, langsunglah kita berpikir, oh tak lain tak bukan adalah jerapah. Nah, seperti ini nak contoh dari pantun teka-teki ya. Kamu bisa membuat pertanyaan, membuat teka-teki, tapi nggak langsung kamu tanya, apa namanya ini? Nggak boleh gitu. Harus dibuat dalam pantun seperti ini. Jangan lupa dimulai dengan sampiran 2 baris, kemudian masuklah ke pertanyaanmu. Baris ketiga dan baris keempat. Nah, seperti itu contohnya naknya ya. Oke, next. After pantun teka-teki, the last is pantun agama. Okay, you can raise your hand. What do you know about pantun agama? Saya tahu, Miss. Okay, I ask for the raise hand. Raise hand dulu ya nak ya, sabar ya. Miss kasih kesempatan for your another friend ya. Okay, let's see. Okay. I want to ask. Gantian ya nak ya, bagi siapa yang udah Miss tanya, Miss kasih kesempatan sama yang lain ya. Oke. I want to ask Kenzo. Kenzo, apa nak itu kira-kira pantun agama nak? Apa kira-kira pantun agama itu? Ya, you can unmute yourself ya Kenzo. Yang menyampaikan tentang agama. Oke, ada yang mau? Oke, good job. Agama. Ya, ajaran agama. Jangan langsung agama aja, tapi kira-kira yang di agama itu dibahas apa? Ajarannya ya kan, nak? Oke, good job. Jadi, kalau misalnya kita bahas tentang pantun agama, itu pantun yang berisi nasihat. Tapi itu fokusnya kepada aturan-aturan ataupun ajaran dalam agama. Tentunya yang mendatangkan kebaikan ya kan, nak? Oke, contohnya di sini Miss kasih ya. Terang bulan, terang cahaya. Cahaya memancar ke Tanjung Jati. Jikalau hendak hidup bahagia, beribadahlah sebelum mati. Nah, di sini nasihat, isi ataupun amanat yang mau disampaikan dari pantun ini, nak, kita selama kita hidup, rajinlah kita beribadah. Nah, tentunya apa tujuan kita beribadah yang disampaikan pantun ini? Untuk kebaikan kita kan? Supaya kita hidupnya damai, tentram, bahagia. Ya kena, jangan mudah stres. Nah, makanya perbanyaklah beribadah. Nah, seperti inilah nak, contoh dari pantun agama. Ingat ya, isinya berisi tentang ajaran ataupun aturan dalam agama. Oke, sejauh ini, any question so far? Ada yang mau ditanyakan dengan jenis-jenis pantun ini, nak? Ada yang mau ditanyakan? Nothing? Oke, is it clear ya, kids ya? Saya punya pantun nih. Saya punya pantun nih. Sabar, nak, Saya punya sabar. pantun. Sabar. Sepertinya Jupiter Class ini nggak sabar berpantun ria ini ya. Oke, so di sini Miss jelaskan lagi ya. Nanti kalau misalnya kita midterm, di midterm itu kan nanti ada nak mengelompokkan. Kira-kira nanti dikasih soalnya, dikasih pantun 1 bait. Sok, nah kan? Nah, kemudian pertanyaannya gini, pantun ini termasuk ke dalam pantun? Nah, kamu bisa ya mengidentifikasi ya kira-kira kalau isinya seperti nasihat ke agama, berarti itu pantun agama. Kalau dia berisi tentang pertanyaan, teka-teki, berarti jawabannya pantun teka-teki. Kalau dia lelucon atau yang menghibur, berarti dia masuk ke pantun jenaka. Nah, kalau misalnya ada berupa nasihat, ajaran orang tua kepada anak, nah itu biasanya pantun nasihat. Oke ya, I hope you can identify the types of pantun based on their content. Oke, I think that's all ya. So, before kalian ingin menyampaikan pantun kalian, kita belajar dulu ya nak ya, yang coba ini. Yang halaman
94. Open your textbook, page 94. Coba all of you. Okay, already? Page 94. Okay, and then I want to ask one of you to read this, ya. Oh, okay, wait ya kids ya for a minute ya. I will charge. Wait ya. Tiba-tiba baterainya habis. Okay. Okay. After you open, and then I will ask you to read the pantun. Coba lihat halaman 94 yang bagian kuis. Di situ ada A till F ya, A, B, C, D, E, F. But we want to read just some of them ya. Coba, see, I want to ask Lovely. Lovely, can you hear Miss JC? Yes, Miss. Oke, Lovely, please read pantun yang B. Nah, yang B. Yang B ya, nak ya. Pantunnya coba dibaca, Lovely. Bisa, nak? Lovely. Oke, Miss change ya. Miss change ya. Coba, sabar ya nak ya. Miss mau coba Steviandi. Steviandi, Miss mau dengar suara Steviandi. Yes, Miss. Please read yang B nak, pantun yang B. Anak ayam turunnya 5, mati seekor tinggal 4. Kita hidup mesti beragama, supaya hidup tidaklah sesat. Oke, jadi Steviandi, kira-kira itu jenis pantunnya pantun apa, nak? Apakah jenaka, agama, nasihat, atau teka-teki? Coba lihat isinya. Kira-kira itu pantun apa, nak? Nasihat. Coba lihat lagi. Tapi di sini ada bau agama, kan? Kita hidup mesti beragama, supaya hidup tidaklah sesat. Dia lebih fokus ke agama. Ya kan, Steviandi? Ya, Miss. Oke, so ini adalah pantun agama. Oke, good job. Thank you, Steviandi. And then I want to ask Adeline. Adeline, can you hear Miss JC? Adeline? Yes, Miss. Oke, please read yang D, nak. D. Burung pipit turun ke rawa, kakinya panas kena belerang. Nenek sedih jadi tertawa, melihat kakek main genderang. Oke, nah coba kira-kira Adeline, kira-kira pantun D ini termasuk pantun apa jenisnya? Dari isinya, nenek sedih jadi tertawa melihat kakek main genderang. Kakek-kakek, udah kakek-kakek tapi masih main permainan. Itu kira-kira pantun apa, nak? Pantun jenaka, Miss. Yes, correct. Jadi ini adalah termasuk pantun jenaka ya berdasarkan isinya. Karena masa isinya kan dibuat kita lihat baris ketiga dan baris keempat. Dari yang sedih si nenek tadi jadi tertawa. Ternyata kakek main genderang. Padahal udah kakek-kakek tapi masih main-main. Kan pastinya kita bisa bayangkan ya suasananya jadi ceria, jadi lucu, jadi menghibur. Nah, berarti itu termasuk ke pantun jenaka. Oke, good job. Thank you, Adeline. Next, I want to ask Brian. Kennedy Brian, can you hear Miss JC? Kennedy? Yes, Miss. Oke, Kennedy, please read yang A, yang A, nak, yang A. Pantun yang A, halaman 94 ya. Coba dibaca pantunnya, nak.
Si kancil mengejar mangsa. Lanjut nak, kenapa nak? Lanjut aja bacanya. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, jangan takut. Kalau disuruh baca, nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa nadanya kurang pas, yang penting dibaca dulu ya nak ya. Dicoba ya Kennedy ya. Si kancil mengejar mangsa. Tiada pernah hatinya gentar. Masih kecil rajin membaca. Sudah besar semakin pintar. Oke, mantap. Kira-kira ini berdasarkan isinya, langsung lihat baris ketiga dan baris keempat. Kira-kira ini pantunnya jenis pantun apa? Coba Kennedy. Kira-kira ini pantun apa nak? Apakah ada pantun nasihat? Apakah pantun teka-teki? Jenaka? Ayo, pantun apa nak? Oke, misalnya sama yang lain. Ini nak, kira-kira pantun yang A itu pantun jenisnya apa? Coba Jupiter Class. Oke, coba Vina. Coba Vina. Kira-kira itu pantun apa, Vina? Pantun nasihat, Miss. Iya, pantun nasihat ya, karena ini berupa apa ya? Ajakan untuk berbuat kebaikan, untuk menjadi lebih baik. Oke, good job. Thank you. And then I want to ask Heinrich. Heinrich, can you hear Miss JC? Yes, Miss. Okay, please read yang F nak, yang F. Dayung perahu terlunta-lunta, berusaha lari dari buaya. Kalau kamu suka berdusta, semua kawan tak akan percaya. Oke, kira-kira sekarang misalnya sama Jupiter Class. Thank you ya Heinrich. Kira-kira yang F ini termasuk pantun apa nak? Apakah jenaka, teka-teki, nasihat, atau agama? Coba di-unmute sama-sama, Cok. Kira-kira ini... Ini pantun nasihat, Miss. Pantun nasihat. Oke. Ada yang bilang pantun nasihat. Setuju ya? Nggak ada yang setuju nih pantun jenaka ini? Atau pantun teka-teki? No ya, karena jelas di sini dia menasihati ya kan? Dia menasihati supaya kita sebagai manusia jangan suka berbohong nak. Jangan suka berbohong sama teman, sama adik, kakak, abang, orang tua. Ya kan, kalau misalnya melakukan kesalahan, jujur dan akui, minta maaf, ya kan. Mungkin si Kenzo main-main bola di rumah, tiba-tiba pecah gelas ditaruhnya. Nah, langsung bilang jujur aja, nanti mama nanyanya, siapa yang pecahkan gelas mama ini, nak? Terus si Kenzo diam-diam, di kamar dia, nggak mau dia ngejawab. Nah, nggak boleh gitu. Langsung akui, sorry ya ma, tadi aku main bola, lain kali aku harus hati-hati. Gitu ya nak ya. Harus jujur, jangan suka berdusta. Berdusta kan artinya berbohong ya nak ya. Oke. So, I think itu ya nak ya. Kita lanjut satu lagi lah ya, satu lagi. Yang mana yang belum ya? Yang E, oke. Miss mau si Kian. Miss mau dengar suara Kian. Kian, can you hear Miss JC? Bisa nak? Kian? Yes, Miss. Oke, coba baca yang E nak, yang E. Kayu tumbuh silang menyilang, adik jatuh langsung dibopong. Sudah mati teramat sayang, jika hidup isinya sombong. Oke, Kian, kira-kira itu isinya termasuk jenis pantun apa nak? Seperti ini, sudah mati teramat sayang, jika hidup isinya sombong. Siapalah yang di sini yang sombong-sombong? Kira-kira ini pantun apa nak? Sehat. Iya. Sehat.
Benar, ini adalah pantun nasihat ya. Nasihat kepada orang supaya selama kita hidup, janganlah ada istilahnya sombong, ya kan? Kalau misalnya kita punya rezeki berlebih, kita bersyukur, kita bersedekah, jangan ada istilah pamer-pamer, sombong-sombong, ya kan? Nah, jadi itulah nasihat-nasihat dari pantun. Jadi setelah kita pelajari yang kuis ini tadi, kita udah bisa ya menentukan kalau kita baca pantun, terus kita baca isinya, kemudian kita identifikasi apakah dia termasuk jenaka, nasihat, agama, ataupun teka-teki. Oke, I think that's all ya. Sekarang Miss mau minta siapa yang udah menyiapkan siapa tadi yang katanya mau berpantun? Boleh lah ya, kita masih ada kurang lebih 5 menit lagi. Oke, coba siapa yang mau membacakan pantun? Atau ada? Oke, yang ada aja ya nak ya, yang belum nggak apa-apa, karena kan Miss nggak ada nyuruh kan, tapi siapa yang mau ya? Oke, the first, oke, Hieronymus, David, and then, oke coba lah ya, 2 aja dulu coba ya, Hieronymus dulu, nanti dilanjut sama David. Silahkan. Silakan Hieronymus. Hieronymus, bisa dengar Miss JC? Bad connection ya? Gimana? Saya belum membaca tong kosong sampah dari Miss. Oke, Miss minta mau diulang lagi dulu. Coba ulang lagi bacanya nak. Tadi kurang jelas, putus-putus suaranya tadi kan? Atau cuma Miss saja yang mendengar suaranya si Hieronymus putus-putus? Wait, Miss. I want Miss. Oke, Miss tunggu ya. Oke, Hieronymus, coba dulu nanti ya. Nanti Miss kasih ininya ya, kesempatan ya. Karena tadi suaranya nggak jelas, ya kan? Oke, coba sekarang, coba nanti ya, nanti kita kasih kesempatan karena Mas lagi. Coba yang kedua tadi Miss bilang Debbie, coba Debbie dulu, kira-kira pantunnya apa? Yang lain mendengar ya? Ya, silahkan. Batu bata jatuh terbelah, kelapa habis dimakan tupai. Minta maaf kalau bersalah. Itulah tanda anak yang pandai. Wih, jelaslah kalau itu pantun. Pantun apa nak yang disampaikan si David? Nasihat. Iya, pantun nasihat. Oke, good job. Thank you David. Ada lagi yang baru berpantun? Coba sekarang Miss lihat dulu ya. Oke, si Kenzo dulu. Kenzo. Nanti setelah ini Steviandi tadi mau ya? Oke, Kenzo dulu. Saya juga mau. Ya, sabar ya nak ya. Oke, dengar Kenzo dulu. Indahnya pelangi karena warna dilihat ketika sore hari. Kalau Tuhan orang yang bijaksana, hewan apa yang bertanduk di kakinya? Wih, jenis pantun apa itu nak? Ayo, jenis pantun apa itu? Teka-teki. Iya, teka-teki. Kan pertanyaan, akhirannya pertanyaan kan? Coba, apa tadi pertanyaannya Kenzo? Apa tadi pertanyaannya? Hewan apa yang kakinya bertanduk? Coba jawab Jupiter Class. Kira-kira hewan apa yang kakinya bertanduk? Di kakinya tanduk, bukan di kepala. Ayo coba. Ada yang tahu? Ayam. Oh, ada jawab ayam. Ayam jago. Oke, betul kata Kenzo, ayam. Oke, thank you. Next, sekarang Miss mau coba si Steviandi tadi. Sabar ya Gogo, sabar ya Hieronymus ya. Coba Steviandi. Menulis pakai tinta. Janganlah memakai gincu. Apakah benar abang cinta? Atau abang cuma merayu? Oh iya. Ternyata si Steviandi udah gombal-gombal ya. Iya, budak cinta. Sebenarnya ada nanti nak, kalau misalnya kita perdalam lagi, ada nanti disebut juga pantun romantis. Nah, itu termasuk pantun ke situ ya, menggombal-gombal. Oke, thank you Steviandi. Miss mau tanya Gogo. Coba Gogo sekarang kasih pantunnya nak.
Pergi ke Danau Toba, tapi nggak jadi. Mandi Terus? di kolam renang, mandi di Danau Toba, tapi nggak jadi juga. Nggak nyambung ya, Miss. Tunggu. Ini ulangi. Salah. Miss tangkap ya. Akhirannya harus sama nanti ya, nak ya. Buat pantun itu kan harus sesuai juga ya. AB ya. Oke, Miss kasih kesempatan untuk si Gogo untuk berpikir dulu ya. Nah, sekarang Miss kasih kesempatan dulu sama yang tadi nggak jadi, si Hieronymus. Coba Hieronymus. Mana nih Hieronymus? Miss. Ya. Pantun teka-teki saya adalah jalan-jalan ke Kronosia. Kota apakah ibu kota Indonesia? Oke, Miss sebelum dijawab, nah di sini Hieronymus itu menunjukkan ada jenis pantun ya. Dia bukan 4 baris. Itu Hieronymus bukan 4 baris ya Hieronymus ya, tapi 2 baris ya kan? Nah, ada juga nanti pantun seperti itu, cuma nanti kita perdalam di kelas yang lebih tinggi ya, nak ya. Itu jenis pantunnya seperti apa. Tapi coba kita jawab teka-tekinya dulu tadi. Apa tadi teka-tekinya Hieronymus? Ibu kota apa? Apa tadi mana? Di Jakarta, Miss. Jakarta, Miss. Iya, ibu kota Indonesia Jakarta. Oke, good job. Kita masih ada 2 menit lagi. Siapa satu lagi aja, nak. Satu lagi aja siapa yang berpantun? Gimana? Miss, saya udah ingat, Miss. Saya udah ingat. Oke, si Gogo lah penutup ya, nak ya. Oke, silakan Gogo. Makan ayam, makan bebek. Cakep. Kita hari ini belajar pantun. Ya, oke. Cakep mana, Miss? Cakep. Sampai jumpa minggu depan. Depan? Minggu depan. Oke. Belajarnya minggu Itu depan. baris ketiga, 1 baris lagi. Dan itu akhirnya nggak sama, nak. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Kita hargai si Gogo karena dia berusaha untuk membuat pantun penutup. Ya? Oke ya. Oke, coba sekarang. Coba ini Miss baca di chat, di kolom chat ada nih. Di kolom chat, di sini ada yang buat nih. Irian, apa ini? Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Oke. Oke, ternyata berpantun itu asik ya, nak ya. Kalau kita buat pantun itu ingat ya konteksnya ya, nak ya. Walaupun kita tahu isinya apa, tapi jangan lupa buat sampirannya dan isinya harus sesuai. Bunyi terakhirnya harus sama, harus diatur itu ya, nak ya. Maka carilah kata-kata yang sesuai. Oke, I think that's all for today. Please give your reaction and then I will screenshot ya. 1, 2, and 3. Okay, thank you for joining, kids. See you in the next meeting. Prepare for yourself for the midterm in the next month. Bye-bye. Bye-bye.